Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Waalaikumsalam, halo. Hai, gimana kabar kalian? Kabar baik. Oke. Baik. Pada diskusi ini kita akan membahas tentang STEAM di sekolah dasar. Informasi yang aku dapat kalau STEAM itu adalah singkatan dari sains, teknologi, engineering, art, dan matematik. Kemudian STEAM ini adalah suatu pendekatan untuk pengajaran dan pembukaan suatu volume pembelajaran yang terintegrasi penuh dengan eksplorasi dan pemahaman instruksi tentang makna bacaan yang dilaksanakan. Dalam hal ini, guru juga berperan sebagai fasilitator dan siswa bereksplorasi dengan bekerja sama dalam melaksanakan tugas belajarnya. Itu informasi yang aku dapat mengenai pengertian dari STEAM itu. Mungkin ada pendapat lain dari Yani atau Femita? Aku mau menambahkan sedikit tentang pengertian STEAM itu. STEAM itu adalah pendekatan yang memadukan 5 disiplin ilmu secara harmonis untuk melengkapi dan berfungsi sebagai landasan untuk membimbing siswa dalam inquiry, dialog, dan juga berpikir kritis. Kelima mata pelajaran ini itu yang pertama ada sains, teknologi, teknik, seni, dan juga matematika. Setiap komponen disiplin STEAM bila digabungkan dalam pembelajaran itu dapat membuat siswa menyelesaikan suatu masalah dengan baik dan juga dengan efektif. Gitu. Mungkin ada tambahan lain dari Femita? Nah, untuk tambahannya dari aku itu tentang manfaat dan dampak STEAM. Nah, yang pertama itu manfaat model pembelajaran STEAM. Yang pertama ada dapat dilihat dari kegunaannya dalam menjawab tantangan zaman yang serba cepat. Karena jika pembelajaran ini dipraktekkan, para siswa masa depan akan lebih mudah beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, karena dengan landasan sains dan matematika, siswa dapat mengajar pengetahuan atau keterampilan yang ingin dicapai atau diinginkannya. Dengan pengetahuan atau keterampilan yang mereka peroleh, mendapatkan pekerjaan atau menghasilkan sesuatu akan jauh lebih mudah. Tentu saja, ada keterampilan lain yang perlu diasah saat ini, yaitu berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, pemecahan masalah, dan literasi digital. Nah, yang kedua itu ada dengan menggunakan pembelajaran STEAM, guru atau lembaga pendidikan akan membantu memajukan sistem pendidikan di Indonesia. Karena dengan penerapan pembelajaran STEAM, kita akan menjauh dari pembelajaran LOTS yang lebih cenderung menghafal dan menggunakan pembelajaran HOTS yang lebih fokus pada pemecahan masalah. Yang dampak dari STEAM itu siswa selalu termotivasi dalam belajar karena siswa dapat learning by doing, yaitu sehingga siswa dapat belajar dan berlatih. Siswa menikmati KBM dalam proses pembelajaran. Nah, hal ini dapat menghindari KBM yang monoton. Siswa akan lebih komunikatif sehingga akan terjadi interaksi dan empati. Guru senang menikmati dalam proses belajar mengajar. Orang tua akan puas dengan hasil belajar siswa sehingga dapat mengapresiasi guru atas keberhasilan belajar. Mungkin itu saja sih tambahan dari saya. Terima kasih Mita informasinya. Mungkin ada tambahan informasi lain mungkin dari Yani atau Femita? Aku mau menambahkan tentang penerapan pembelajaran inovasi STEAM di sekolah dasar. Penerapannya itu yang pertama, prinsip perhatian dan motivasi. Misalnya, pendidik menunjukkan masalah konseptual dan mengunggah minat siswa untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, prinsip aktivitas. Misalnya, siswa harus menyadari bahwa dengan memecahkan masalah dalam bidang STEAM akan banyak bentuk strategi kognitif. Misalnya, seperti menghubungkan masalah dengan pengetahuan.
Yang ketiga yaitu prinsip partisipasi. Misalnya siswa diberikan kesempatan atau siswa itu terjun langsung untuk mengikuti ujian misalnya berupa kemasan telur. Yang keempat itu prinsip pengulangan. Misalnya siswa menerima latihan soal dalam bentuk pekerjaan, pertanyaan, dan kesempatan untuk mengulang pembelajaran STEM dengan berbagai sumber belajar. Yang kelima, yaitu awal dari tantangan. Misalnya, siswa diberi beberapa contoh dan non-contoh untuk ditemukan konsep bidang STEM yang sedang dipelajari. Yang terakhir, itu prinsip mundur dan mundur. Misalnya, siswa yang telah berhasil langkah-langkah ujian pengemasan telur anti pecah, itu dapat diberikan medali dan diberikan tantangan baru sebagai respon positif. Baik, terima kasih Yani. Setelah kita membahas tentang pengertiannya, tentang manfaat dan dampaknya, kemudian tentang bagaimana penerapannya di sekolah dasar, mungkin pasti ada kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran STEM itu kan. Mungkin ada pendapat lain dari teman-teman? Menurut aku kelebihan dari pembelajaran STEM itu yang pertama dapat membuat siswa lebih mempercayai cara berpikirnya. Kemudian wawasan siswa menjadi sangat luas. Kemudian siswa lebih mudah menyelesaikan masalah. Terus siswa mampu berpikir secara kritis yang menjadi dasar kesiapannya untuk menghadapi abad yang ke-21. Yang terakhir itu ada kolaborasi atau kerjasama dapat membuat siswa lebih efektif. Mungkin kekurangannya, Mita, ada yang mau disampaikan? Mohon maaf Mita, suaranya tidak ada. Nah, tanya mungkin ada kekurangannya. Kekurangannya itu merupakan pandangan dari subjek. Namun, kehadiran pembelajaran STEM dapat membuat siswa kurang menghargai mata pelajaran lain seperti musik, sastra, bahasa, menulis, dan lain-lain. Hal ini berlaku jika guru tidak memasukkan unsur seni. Nah, mungkin itu kekurangannya. Baik, di sini saya juga menemukan informasi tentang saran-saran permasalahan yang ada pada penerapan pembelajaran inovatif STEM ini. Saran yang dapat disampaikan untuk permasalahan dalam penerapan pembelajaran STEM yang inovatif adalah yang pertama itu STEM pengembangan rencana pembelajaran yang inovatif didorong untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan di kelas yang sama untuk menghasilkan rencana yang efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, pendidik diharapkan memahami langkah-langkah operasional pembelajaran STEM yang inovatif melalui penggunaan pembelajaran berbasis masalah. Sekian dari saya. Tadi kan Femita kan menyebutkan di kekurangannya kan, kalau bahwa siswa itu kurang menghargai mata pelajaran lain seperti musik, sastra, bahasa, menulis, dan lain-lain. Berarti di sini di model pembelajaran STEM ini berarti siswa itu hanya terfokuskan pada sains, teknologi, teknik, dan matematik. Iya, benar Fitra, seperti itu. Baik. Terima kasih. Baiklah, mungkin dari pengertian, kemudian manfaat dan dampak, kemudian penerapan pembelajarannya di SD, kemudian tadi ada juga kelebihan dan kekurangan, kemudian saran-saran permasalahan. Mungkin masih ada tambahan dari kalian mungkin? Kalau mau sedikit kasih tambahan, itu ada langkah-langkah atau sinteks pembelajaran STEM. Yang pertama itu ada rumusan masalah. Yang kedua itu ada mendesain pemecahan masalah.
Ketiga, menciptakan dan mengembangkan model. Keempat, memakai model. Yang kelima, evaluasi. Yang keenam itu komunikasi. Mungkin di bagian manfaat tadi yang di poin pertama itu aku kurang mengerti. Mungkin dari Femita bisa dijelaskan lebih detail lagi tentang manfaat yang poin pertama itu apa? Oke, buat Yani. Di sini manfaat yang poin pertama itu kan ada manfaat model pembelajaran STEAM kan. Yang pertama itu kita dapat lihat dari kegunaan dalam menjawab tantangan zaman yang serba cepat. Karena jika pembelajaran ini dipraktikkan, para siswa masa depan akan lebih mudah beradaptasi dengan perkembangan zaman. Karena dengan landasan sains dan matematika, siswa mengajar pengetahuan atau keterampilan yang ingin dicapai atau diinginkannya. Nah, dengan pengetahuan atau keterampilan yang mereka peroleh, mendapatkan pekerjaan atau menghasilkan sesuatu akan jauh lebih mudah. Nah, tentu saja ada keterampilan lain yang perlu diasah saat ini, yaitu cara berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, pemecahan masalah, dan literasi digital. Nah, mungkin itu saja sih, Yani. Oke, terima kasih Mita. Teman, mungkin itu saja diskusi kita hari ini. Mungkin bisa kita lanjutkan di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.